Ya, oke guys, bagi sama gue ya karena data gak bisa bohong ya. Oke, ya hari ini Minggu ya, John tanggal 23 ini Maret ya, Maret 2025. Ya, IHSG dalam posisi ya seperti biasa lah ya. Ya, roboh. Ya oke, gue pengen bahas soal potensi dividen BRI, BMRI dan BBNI ya. Tuh besok RUPS-nya berentet tuh, Senin, Selasa, Rabu ya. Besok BRI, Selasa gue lupa Mandiri apa BNI duluan ya. Pokoknya Senin, Selasa, Rabu ini. Ya, gue tetap ingetin bahwa peluang ini mungkin gak bakal datang dua kali lo dapat harga semurah ini ya. Mereka itu yield bahkan ada yang bisa 9% kayak BBNI ya. Jadi kalau ini gue cuma ingetin ya John. Jadi kalau misalnya lu ada yang naruh 500 juta gitu, minimal 500 juta gitu, misalnya 500 juta gitu. Lu 9% aja dividen lo berpotensi rutin terus terima 45 juta per tahun bahkan lebih nanti nextnya 45 dibagi 12 aja John. Kalau duit 500 juta ya, lu dapat 3,75 juta sebulan. Di tengah kondisi yang deflasi, lu lihat nggak harga ayam nggak naik kan di Lebaran ini kan? Ya itu daya beli memang jatuh banget. Jadi di tengah kondisi yang deflasi, orang banyak di PHK seperti itu, tapi lu masih terus dapat setoran tiap tahun. Ya di saham yang jelas kayak gini loh ya tiga tiga big bank ini ya. Nah, lu dapat jelas. Menurut gua itu sudah sangat prestasi yang sangat luar biasa gitu loh. Ya, di saat orang harganya tetap gitu ya malah cenderung jatuh kan deflasi kan. Tapi lu tetap dapat dividen ya orang lain pada di PHK seperti itu. Ini momen ini jarang loh menurut gua. Ya, jarang harga Big Bang pada di harga sih. Nah, itu keputusan lo. Jadi lu mau tetap kabur, lu menganggap ini bencana atau lu menganggap ini hujan emas seperti itu. Antara dua itu aja. Ya. Ya, seperti yang kita lihat, kalau gua pribadi ya, ini kan kemarin kalau ngelihat katanya 2000 wajib pajak badan gitu ya, udah dibidik ya, badan-badan, udah dibidik tuh sama bendara ya, ya, ya. Jadi kan dia nggak ada duit nih, karena dia nggak ada duit ya, print money juga nggak berani agresif ya. Setelah dia mess up, maksudnya bikin kacau keuangan negara. Yang bayar siapa? Yang bayar adalah rakyat dan juga para pengusaha, para perusahaan yang bayar. Dia mah kagak mau tahu. Kalau dia kena hukuman nggak kena dia. Bendara nggak kena hukuman. Padahal dia yang bikin kacau. Ya, jadi dikejar 2000 perusahaan ini dikejar. Padahal ini contoh John ya. Padahal mungkin 2000 perusahaan ini lagi berusaha bertahan tidak mecat karyawannya di tengah daya beli yang lemah. Bendaharanya mau tahu nggak mau tahu. Menurut dia daya beli kuat ya udah. Ya dia tetap hajar. Nanti ketika terjadi banyak PHK gara-gara dihajar 2000 wajib pajak ini dihajar lagi. Nah, tambah bingung lagi kan. Nah seperti itu. Jadi kira-kira kita 5 tahun ini arahnya menghadapi orang-orang yang memimpin seperti itu. Ya. Nah, makanya gue bilang nih harga Big Bang lagi pada jatuh seperti itu dan peluangnya bisa yield 9%. Gue rasa ini sangat menurut gue pribadi ini peluang. Karena harga nanti mungkin barang nggak kemana, nggak terlalu kemana-mana. Ya lu masih dapat yield 9%. Ini ayam nggak naik loh John. Di Lebaran gini harga ayam bisa nggak naik loh. Selalu percaya atau enggak ya. Nah, itu. Ya, ke depannya seperti itu. Ya, oke, kita akan mulai di saham BRI ya. Ya, kalau cuma naikin pajak mahasiswa semester 1 juga bisa, John. Gua bahkan kalau disuruh gue bisa gampang banget kreatif naikin pajak. Lu pipis bayar 2.000, bayar pajak 10%, 200 buat negara. Bisa. Lu parkiran berapa? 10.000. Nih ide kreatif gua ya kalau cuma narik pajak doang ya. Lu parkiran 10.000, 10% pajak negara. Ya, RP 1.000 masuk negara. Apalagi oh, pajak yang buat daerah apa di restoran 10%, gua tambahin 5%, lu jadi bayar 15%, 5% buat negara lu makan di restoran. Itu naikin pajak. Apalagi PPN naikin aja 13-14% yang juga bisa. Apalagi kalau cuma naik cabut-cabut subsidi gue juga bisa. Digaji anak magang aja itu mah.
Nggak perlu gaji miliaran 1 tahun begitu, nggak perlu per tahun digaji miliaran kalau kalau ya, cuma naikin pajak dan gue juga bisa. Gampang banyak yang kita bisa naik-naikin di. Tapi karena kalau kita punya hati ya kagak bakal melakukan itu. Kalau kitanya masih punya hati. Ya tonton wajib pajak badan dinaikin, Brad. Ormasnya dia peduli nggak? Harusnya kan kalau perusahaan bayar pajak, ormasnya nggak boleh. Dia harus tackle ormasnya dong sebagai pemerintah. Harus tidak boleh ada pungutan ormas. Tapi dia cuma naikin, habis itu dia lepas tangan. Mau perusahaannya dipalakin ormas, dia nggak mau tahu. Nah, itu maksud gua. Nah, ke depannya bakal makin hancur menurut gua kalau nggak berubah seperti itu. Oke, BRI seperti kita tahu 135 kan kemarin udah intripnya ya. Kemungkinan minimal dia bagi 85%. Kemungkinannya BRI itu dia akan bagi 85%. 85%. Ini BBN nih. Satunya lupa lagi. BBRI pokoknya intinya IPS-nya 400 ya. Gue lupa satunya itu 400. Kemungkinan paling kecil dia bagi 85% berarti BBRI total bagi itu 340 John. Ya, total ya. Paling kecil ya. Bagi 340 terus kalau karena dia sudah dapat 135 kemarin loh ya. Maka finalnya kira-kira 205 John. Paling kecil itu. Ya, 205 di harga sekarang. Ya, 5,5% untuk dividen kedua ya. Gede ya. Jadi ya. Kalau di total sama interim kemarin 140 kan. Maka setahun 9 loh. 9. Di harga sekarang BBRI ya. 9,1%. Big Bang loh John. 9% loh John. Ya, jarang-jarang lo bakal dapet momen kayak begini. Nah kalau dia bagiin 90% gimana? Ada peluang sih John ya BBRI bisa bagikan 90% ya. Berarti bisa aja sih namanya dan antara butuh duit dan bisa aja. 360 ya, 360 kurang 135. Ya doain aja Don bisa bagi ini. 225 ya. Kalau 225 berarti bisa aja final 225 bagi 3.700. Ya 6% ya gede. Ya 225 kalau bagi 135 berarti 360 ya. Bisa aja. Ya 9, hampir 10% anjir kalau emang bener 90% ya. Lo beli sekarang ya paling enggak lo dapat 9,1% lo udah dapat setoran rutin dari Bank Negara ya. Seperti yang gue bilang, namanya Bank Negara pasti di backup BI seperti itu. Tidak semudah itu Ferguson dihancurkan ya. 99% lah. Bisa bangkrut gak? Wah kalau bangkrut parah. 98 aja nggak bangkrut waktu itu. Lu butuh lebih dari itulah untuk membangkrutin Big Bang begini. Ya 9,7 ya 500 kalau kalau 500 juta aja dapat berapa tuh? Ya 48 juta ya. 4, ya 48 juta. 48 bagi 12 ya 4 jutaan ya. Apalagi kalau duit lo 1 M ya, John. 1 M aja gua rasa 4 juta aja sebulan udah lumayan ya kalau gaya hidup lo lumayan menengah agak bawah cukup hemat seperti itu. Intinya lu lebih tenang menghadapi kondisi seperti ini intinya ya, lebih tenang. Lu dapat setoran dari perbankan seperti itu. Kalau 1 M ya berarti lu dapat 90 juta ya. Iya 90 jutaan gitu ya. Kalau dulu 1 M 90 bagi 12 ya di momen sekarang dapat 7,5 juta per bulan. Ya udah lumayan itulah gaji-gaji lumayan lah segitu.
Oke, ini untuk BBRI dan kalau misalnya total paling minimal 340 ya, maka harga wajar BBRI 3.400 sampai 6.800. Ya kalau dari dividen ya. Tapi kemarin gua hitungnya 3.500 sampai 7.000 ya. Iya, kalau ngikut kinerja 2025. Ada pertumbuhan sedikit mungkin 1-2%. Seperti itu. Ini untuk BBRI ya. BMRI ya. Oke, BMRI ini dia IPS-nya 597 ya. Dia BMRI biasanya bagi 60%. Tapi gini John, namanya Danantara butuh duit bisa nggak? Mungkin aja lebih bisa. Doain aja. Seperti itu. Doain aja. Seperti itu ya. Ya, doain aja. Jadi kalau ya tapi kita pakai asumsi yang paling biasanya aja ya. BMRI rata-rata selalu bagi 60% ya. Sampai BMRI di harga berapa sekarang? Hah? BMRI coy. What are you doing? Gila BMRI cuma 4.400. Gila, udah gila ya. Ya ada berkah juga, ISG jadi ditakut-takutin seperti itu. Ya sebenarnya sih memang karena daya beli lemah ketika ada deflasi, investor pada kabur. Itu dulu pertama. Itu diperburuk juga dengan statement Hokage berkali-kali ya. Sehingga orang jadi tahu, wah kayaknya ini mah Hokage-nya nggak ngerti ekonomi nih, seperti itu kan. Nah, sehingga investor asing mah, wah kalau saham aja nggak ngerti, nggak orang berpikir gini loh, kalau Hokage aja saham nggak ngerti alurnya, nggak mungkin dia bisa nanganin fiskal gitu. Nah, itu takutnya orang seperti itu. Apalagi ini kan cukup brutal ya. Apa sih program-program itu cukup butuh dana banyak gitu loh. Nah, itu aja sih kalau menurut gua penilaian investor ya. Deflasi tambah statement-statementnya seperti itu. Ah, jadi 5 BMRI 597 kali 60%, 358 ya. Itu dividennya BMRI ya. 358 dikali harga sekarang maka sorry 35. Iya 8,1% setara ya sama Yeliani SP itu. Iya, ini termasuk besar ya. Tapi kalau dibandingkan BBRI tadi masih gedean BBRI. Kenapa? Karena BBRI harganya paling jatuh. Ya ini untuk BMRI ya cukup oke 8,1% John. Ya 8,1%. Maka harga warasnya saham BBM BMRI adalah kali 10 aja 3.580 sampai 7.160. Nah, ini untuk BMRI ya untuk saat ini. Tapi katanya kemarin naik 5%-an ya, ya kira-kira ya naik sedikit lah di sini mungkin 7.200 atau 7.300 seperti itu. Ya, itu untuk eh, BMRI ya. Nah, terakhir BBNI yang juga cuma sempat cukup jatuh dalam gitu ya. Nah, ada berita bahwa minimal dia bagi 60 sampai 65%. Nah, dia ningkatin DPR-nya. Nah, kalau seumpama BBNI bagi 60% ya, maka 575 dibagi dikali 60%, maka minimal BBNI harusnya bagi segini, 345 ya. Di harga sekarang 9,1 ya. Ini benar-benar kayak 9. Kalau BRI kan memang 9 tapi kan udah dibagiin trim nih. Nah, BNI ini 9,1 lo dapet full. Gua rasa nih bakal mantap nanti naiknya. Di hari Senin ya. Senin. 9 nih full nih. Soalnya dia istilah kata masih belum tersentuh interim. Jadi lo akan dapat minimal segini. Nah, kalau ternyata dia bagi 65%, 575 kali 65%. Wah, 373 ya. 10% ada nggak? 373 di
Iya, 9 hampir 10% John. Gila. Ya. Lu kapan lagi ya? Lu taruh 500 juta, lu dapat 50 juta. K1M dapat 100 juta. 100 juta loh. Ya, 100 juta. Ini cash karena ini yang belum di istilah kata belum disentuh. Kalau BRI kan memang segitu tapi udah kebagian trim. Ini kan belum. Nah, jadi memang untuk tiga ini paling menarik BBNI ya kalau kelihatan. Doain aja di 65. 9,8% anjir. Ya, harga warasnya BBNI 373 ya berarti 3.700 kali 10 dan kali 20. 7.460. Gila ya. Apalagi ini dia labanya kan naik 9% kan. BBNI ya. Bulan ini kan naik 9%. Sorry, Januari. Jadi ada potensi tahun depan kalau tahun ini bagi 373 John. Tahun depan dia akan bagi 9% lebih gede kan. Dia bisa bagi tahun depan itu 40. Eh, oh, mulai dia ngaco. Dia ada peluang bagi tahun depan itu 406. Oh, bisa loh John. 406 ya. Jadi bayangin nggak? Misalnya tahun ini kan lu dapat 9% nih di BNI. Wah, ternyata BNI naik 9% labanya. Wah, tahun depan dividennya 406 misalnya gitu kan. Lu kan dapatnya 3.770 nih. Tahun depan lu dapat diemin aja dengan jumlah lot yang sama. Lu dapat 10,7%. Makin lama makin gede gitu loh. Nah, enaknya perbankan gitu loh, beli sekali, dapat terus, dapat terus, dapat terus. Memang trader nggak bakal pernah paham begini, Jon. Nggak bakal pernah paham. Ya, jadi investor itu, apalagi dividen investor, intinya lu beli dan lu berharap dividen terus menerus tanpa lu harus pernah cut loss di sana. Disitulah keuntungan lo. Di situ. Nah, gitu John ya. Jadi untuk BNI, jadi menurut gua ketiga ini saat ini yang paling sangat menarik itu BBN. Paling sangat menarik. Ya, kedua secara cash ya nanti dapat ya BMRI ya. Tapi ketiga ya BRI cukup gede juga 9,1 tapi lo dapatnya mungkin 5,5 dulu karena udah dibagi trip. Seperti itu ya. Ya dipecah jadi tiga juga boleh sih John kalau nah gitu John. Jadi taktiknya setelah ini udah kelar ya ini SP dan ini udah kelar nanti lo average. Jadi saham itu ada taktik ya dividend investing ya John. Jadi habis ini udah kelar nanti mulai kalau lo ada duit lagi mulai tuh yang deket-deket apa nih di bulan April gitu kan ada BNGM, mau RUPS, BJTM, BJBR, terus ada ITMG gitu ya. Nah, lu average di situ yang mau bagi, mau RUPS. Nanti di bulan Mei ada yang mau RUPS kayak PTBA. Nah, lu mau gitu udah dapat dividen kan? Beli buat beli saham-saham itu yang mau bagi. Jadi cepet gitu loh. Paling boring itu di bulan Februari, ya. Februari nggak ada yang bagi, dikit. Ya, ya, tapi. Nah, itu aja. Oke guys, sampai ketemu lagi video gue berikutnya. Ada data nggak bisa bohong ya.